Lautan merupakan sumber kehidupan. Lautan juga merupakan sumber inspirasi yang tidak terbatas. Susi Pujiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang adil, arif lagi bijaksana, serta rekan adu argumen dan rekan membuka cakrawala berpikirku dari tim pemerintah yang kami hormati, moderator serta timekeeper yang kami hormati. Perkenalkan, saya Ahmad Syarka sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya Azra Salbia selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Saya Tanzil Aziz Rohim sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Kami sebagai tim oposisi dari debat dengan mosi, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi maritim, Dewan ini tidak akan menerapkan strategi ekonomi biru. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sebagai tim oposisi akan menyatakan bahwa kami secara tegas, lugas, dan mantap menolak mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya mengemukakan argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dari mosi perdebatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang dimana di dalam mosi perdebatan kita pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil 3 kata kunci utama. Yang pertama adalah maritim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim merupakan semua kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan lautan. Dan yang kedua adalah tidak akan. Dan kata kunci yang ketiga adalah ekonomi biru. Yang dimana ekonomi biru merupakan rancangan optimalisasi sumber daya air untuk kebutuhan meningkatkan ekonomi dengan melakukan berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Dari 3 kata kunci yang telah saya sebutkan, kami sebagai tim oposisi sangat menolak mosi perdebatan kita pada kesempatan pagi hari ini yang didasarkan dari beberapa argumen berikut. Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan oleh Gunther Pauli pada tahun 2010 melalui bukunya yang berjudul The Economic Blues, 10 Years, 100 More Innovation, and 100 Million Jobs. Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem yang menuju tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar semua kontributor yang ada di dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru juga berfokus pada inovasi dan kreativitas yang meliputi keragaman produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan manajemen sumber daya. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyebutkan tentang konsep-konsep dari ekonomi biru ini sendiri. Yang pertama adalah mengedepankan peningkatan produksi, dan yang kedua adalah memanfaatkan ikan sebagai sumber konsumsi masyarakat, dan yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya laut untuk sebagai pendapatan nasional, dan yang keempat adalah ekonomi biru menjadi sumber andalan dari pendapatan ekonomi nasional secara berkelanjutan, yang dimana ada salah satu faktor ekonomi yaitu ikan merupakan salah satu faktor ekonomi yang tidak akan pernah habis. James Stephen pernah mengatakan, janganlah kita menjadi seperti kapal yang berada di air yang keruh. Karena apa? Argumentasi yang tumbuh akan sia-sia belaka tanpa pengetahuan yang cukup. Dewan juri yang terhormat, melanjuti bangunan argumentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya saya akan memberikan fakta dan data yang akan memperkuat argumentasi kami dalam menolak mosi perdebatan pada kali ini. Dengan mosi, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, menurut data yang kami dapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditemukan bahwa potensi maritim di Indonesia sangat tinggi. Di antaranya, yang pertama pada bidang perikanan. Pada tahun 2022 saja, hasil produksi ikan di tanah air sebanyak 24,85 juta ton. Hal tersebut meningkat pada tahun 2023 yang mana mencapai 30,30 juta ton. Yang kedua, terdapat pada sumber daya hutan mangrove. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai hutan mangrove dengan luasan 20-25% dari ekosistem mangrove di dunia. Yang ketiga, terdapat pemberdayaan terumbu karang. Menurut data dari World Magazine, Indonesia memiliki 65% total luas kawasan segitiga terumbu karang Indonesia Pasifik. Hal tersebut mencakup sebagian dari wilayah zona ekonomi eksklusif
yang mana Indonesia memiliki luas terumbu karang seluas 50.875 km. Dan saya yakin dan percaya bahwa implementasi dari konsep ekonomi biru yang diusung oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu rencana dalam meningkatkan perekonomian negara. Hal tersebut berkolerasi dengan cita-cita Indonesia yang ingin menjadi poros maritim di dunia. Sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa Dewan Juri yang terhormat akan menyetujui argumentasi yang telah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Faktasian parentis verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Tanzila Aziz Rahim sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dari tim oposisi dan telah diperkokoh oleh pembicara kedua kami dari tim oposisi. Dari argumentasi yang telah dipaparkan tadi, kami yakin dan percaya implementasi strategi ekonomi biru dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Maka sangat rugi bagi Indonesia untuk menyanyiakan kesempatan yang telah tersedia ini. Potensi ekonomi maritim secara berkelanjutan meningkatkan kontribusi dalam sektor kelautan terhadap ekonomi dan memperluas infrastruktur serta konektivitas maritim. Di samping itu, pengelolaan ekonomi biru perlu pemantapan dan regulasi yang kuat Dewan Juri yang terhormat sehingga tercapai tujuan utamanya dan mengurangi dampak negatifnya. Bahkan data dari World Bank, nilai ekonomi perikanan di kawasan perairan di Indonesia mencapai 2,7 miliar US dollar dan itu mampu membuka peluang lapangan pekerjaan untuk 7 juta orang Dewan Juri yang terhormat. Bahkan harapan kami dengan adanya ekonomi biru diarahkan untuk menanggulangi masalah kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi resiko bencana di wilayah Indonesia. Setelah pemaparan argumentasi tadi dan dikuatkan dengan fakta dan data yang ada, kami yakin dan percaya Dewan Juri yang terhormat pasti akan menyetujui argumentasi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sati Om.